Lineup Surface dari Microsoft udah bertahan hampir 10 tahun, dimulai dari Oktober 2012, peluncuran pertamanya, dengan masih pakai Windows RT saat itu. Dan dari sejarah sih, Microsoft bikin hardware ya, gua agak skeptik jujur aja. Nokia pas kerja sama Microsoft, hasilnya suram sampai Microsoft bisa beli dan ganti Nokia jadi Windows Phone. Ujungnya Windows Phone, dead di 2015. Lumia gimana? Mati di 2017. Hardware yang dipegang Microsoft punya sejarah yang kelam bisa dibilang. Dan memang titik cerah kelihatan ketika lineup Surface ini launch ke pasaran. Lebih jelas lah ya arahan Microsoft di dunia mobile mau kemana. Tapi, big tapi ini sebenarnya, tapi yang besar banget. Yang rilis di Oktober tahun 2021. Setelah gue pakai beberapa hari, kesimpulan yang gue bisa ambil adalah produk ini super. Ya, Surface Go 3 ini tentunya ngincer pasar tablet. Yang sebenarnya bisa juga lu jadiin laptop kalau lu rela nambah biaya kira-kira 1-2 juta untuk beli keyboard dan trackpadnya. Ada pensil juga kalau lu rela bayar duit lebih lagi. Kalau gue sih, sorry. Punya build quality yang keren, gua bahkan cukup terkesima ya. Dengan bahan yang dipakai memang solid banget dari magnesium. Dia juga udah dikasih hinge yang udah bisa langsung berdiri. Kayak sekarang dia berdiri pakai hinge-nya. Yang bisa lo adjust kemiringannya sampai hampir 180 derajat. Portnya yang dikasih USB-C, audio jack, dan power. Dan ada card reader untuk micro SD XC. OS-nya yang dipakai tentunya Windows 11 langsung. Dan karena Windows 11 udah nggak ada tablet mode kayak Windows 10, ya lu di sini sebenarnya kayak pakai laptop biasa aja, yang dimana fitur unggulannya di Surface ini ya bisa di touch. Dan udah 10 point multi touch. Jadi udah cukup responsif untuk touch-nya. Resolusinya cukup nggak umum, 1920 x 1280, 3:2, 220 ppi. Tentunya resolusi yang gue sebut Full HD Plus di 10,5 inch tajam sih. Masalah terbesarnya muncul ketika lu tahu harganya 399 US dengan cuma kasih lu Intel Pentium 6500Y 464 GB dan itu pun pakai eMMC. 4 GB untuk Windows 11 di 2022 itu mimpi buruk, bro. Gue jelasin. Windows pada dasarnya nih OS untuk kita multitasking. Tapi karena dia pakai Intel Pentium dan arsitekturnya masih x86 ya suram dong. OS-nya Windows sebenarnya buat multitasking, tapi dikasih prosesor kacangan kayak gini yang tugasnya cuma bisa yang ringan-ringan. Disuruh kerja ringan kebanyakan pun dia kepanasan. Dan tambah lemot lagi nih Pentium. Masalahnya lagi, di pasaran ada iPad generasi 9 dengan harga yang lebih murah bahkan dari Surface ini di 329 US. Dan itu memang ditunjukin untuk kerjaan ringan. Malahan chip yang dipakai udah chip iPhone 11 A13 Bionic yang sebenarnya udah lumayan bisa buat kerja berat. Jadi kayak, come on, barang kocak ini tentunya nggak akan bisa ngelawan iPad terbaru kayak gitulah. Apalagi masalah kerjaan ringan. Mending jadi ganjelan pintu sebenarnya. Dan untuk video kali ini, karena gue nggak punya iPad terbaru, gue cuma bisa bandingin dengan iPad gue yang umurnya sudah 5 tahun. iPad Gen 5 tahun 2019. Ini pun udah dibanting dan dimuntahin anak gue beberapa kali ya, gue udah nggak tahu ya. Kondisi selama 5 tahun tentunya iPad ini udah nggak prima. Tapi kita lihat nanti hasilnya. Buat kalian yang pernah pakai iPad, kalian tahu betapa pinternya iPad OS untuk nge-freeze iPad-nya semisalnya lu nggak pakai. Gue pernah lupa punya iPad, anggapannya gue lupa. Gue udah pakai nggak lama dan sekitar 1 bulanan gitulah. Gue nggak cas tentunya. Di hari yang gue inget, habis itu gue kaget. 1 bulanan lebih bro, gue lupa. Dipencet nih tombol power. Instan nyala dan baterainya cukup banyak. Itulah amazingnya iPad. Dan lu tahu Surface ini ngejaga baterai gimana? Dia seakan-akan matiin Surface-nya kalau lu nggak pakai dalam waktu lama. Ya Microsoft mesti pakai jalan ini. Karena ya prosesor bukan dia yang desain. Dan OS-nya nggak sepinter iPad OS yang buat mobile gitu. Tapi karena ini produk mobile yang dimana kualitas ketahanan baterai adalah kunci, ya nggak mau produknya harus digituin. Dan kalau lu udah terbiasa pakai iPad ya, lu tahu sistem kayak gitu stupid, bro. Dan kualitas penggunaannya juga nggak enak-enak banget. Nonton YouTube misalnya, ngubah potret dari landscape tuh kayak nge-glitch putih sepersekian detik gitu. Full screen juga agak-agak delay. Ya ini Windows lah bro, lu tahu lah rasanya pakai Pentium gimana. Dan 4 GB RAM di 2022. Dan lu bisa bandingin sendiri iPad nge-handle YouTube. Smooth. Dan lu harus ingat, ini iPad udah 5 tahun loh. Sementara untuk kamera sih ya, gue nggak bisa komentar gimana. Namanya kamera di tablet. Ini hasilnya kalau gue bandingin sama iPad 5 untuk foto dan video.
Tentunya Microsoft lebih bagus lah ya, wajar, umur mereka berdua kan beda 5 tahunan. Dan di sini juga kita dikasih Windows Hello yang tiap kali mau scan keluarin infrarednya. Cukup ganggu sih ya, cuma ya oke lah. Speakernya ada stereo 2 watt yang enak dipakai dan diklaim udah support Dolby Audio. Dan berikutnya kalau gua tes Geekbench 5, Surface Go 3 memang menang dari iPad 5. Tapi kalau harus ingat, Windows itu tempat software random running di OS ini. Sedangkan iPad software itu udah optimize untuk tabletnya. Pengalaman experience-nya tentu iPad jauh lebih nikmat dipakai dan jauh lebih smooth. Dan kita lagi ngomongin penggunaan ringan ya, yang dimana Microsoft sendiri yang ngomong di websitenya, best bet for everyday tasks. Best bet loh, ditulis. Base apaan juga gue bingung, jangan lawak lah. Dan gue coba tes panel Surface Go ini, pastiin kalian matiin fitur-fitur auto brightness yang otomatis udah on pas kalian beli produknya. Dan power mode-nya juga harus di best performance untuk dapetin kualitas warna yang terbaik yang gue tes di sini. sRGB-nya udah bagus di 100%, tapi P3-nya biasa aja di 78%. Tentunya Rec 2020 juga nggak tinggi-tinggi banget di 56%. Akurasi putihnya lumayan di CCT 6600, tapi gamanya agak sedikit berantakan di 2,3. Jadi ya delta E-nya di 7,2. Menariknya, Microsoft memang atur panelnya dengan rapi untuk sRGB. Kelihatan dari saturasi warna sRGB-nya di angka 6. Efeknya akurasi warna sRGB di angka 6 yang berarti cukup rapi. Apalagi kita lihat delta E 2000 udah sentuh angka 1. Untuk lu nonton konten-konten webpage, YouTube, website, udah akurat sih ini. Sayangnya, di P3 yang nggak menarik, entah dari saturasi ataupun akurasi warnanya. Jadi lu nggak bisa ngandelin Go 3 ini untuk konsumsi media display P3. Microsoft nggak kasih tahu kita ini pakai panel apaan, cuma dari viewing angle-nya ini udah bagus dan hasil kontrasnya juga bagus di 1300 lebih banding 1. Ini sih kelihatannya panel IPS yang kelas atas. Brightness-nya sendiri juga oke, udah bisa 400 nits. Dan tentunya kita mesti lihat kualitas iPad gua yang udah cukup tua. Umurnya 5 tahun. Sebelum gua tes, gue cukup pede kalau iPad ini bakal menang. Dan karena gua agak males beli tempered glass ya, copot terus pasang yang baru, ya iPad-nya gue fur lah untuk Surface Go 3 dengan tes pakai tempered glass. Dan ternyata gue menemukan sesuatu yang sangat menarik. sRGB-nya bisa 100%, P3-nya biasa aja di 74%, jadi Rec 2020-nya di 53%. Tentu Surface Go lebih luas coverage warnanya, sekitar 3%-an lah. Tapi tunggu dulu. Lu tahu kenapa ada logo Apple digigit di belakangnya? Menunjukin kalau dia maintain panelnya dengan baik. Akurasi putihnya, bahkan setelah 5 tahun pemakaian, kalian masih lihat kualitas seperti dikalibrasi. CCT-nya sangat bagus di 6500 dengan gamma mepet 2,2. Delta E di angka 5. Treatmentnya Apple jauh lebih baik dari Go 3. Dan saturasi warna sRGB-nya super akurat. Bahkan di delta E ITP udah di angka 1. Efek saturasi kayak gitu tentunya akan ngasilin akurasi warna yang benar-benar akurat di angka 2,6. Ini bukan hanya mengalahkan Go 3, ini membantai Surface Go 3. Ini unit soalnya udah 5 tahun loh. Dan masih pakai tempered glass yang udah kena muntahan anak gua. Gimana kualitas iPad baru coba? Amazing nggak tuh iPad? Tentunya untuk P3 di saturasi warna dan akurasi warnanya ya nggak terlalu gimana. Memang ya karena gamutnya juga nggak tinggi-tinggi banget. Walaupun begitu, iPad pun masih bisa lebih akurat dari Go 3. Gue bingung. Sayangnya secara kontras, iPad kalah jauh dibanding Go 3 karena cuma 870 banding 1. Sedangkan untuk brightness, iPad masih lebih superior daripada Go 3. 480 nits lebih. Dan dari semua pengetesan itu, kita bisa lihat superiornya Apple ngebantai Go 3 ini. Bahkan yang gue bandingin di video kali ini adalah iPad bekas yang gue udah pakai 5 tahun. Dari tadi nih, gue belum bahas kelebihan yang lo dapetin ketika lo beli iPad yang nggak dikasih brand manapun di dunia ini selain Apple. Pertama, ekosistem Apple yang nikmat ketika lo punya produk Apple lainnya kayak iPhone ataupun Mac yang ada di meja gue. Gak usah ngomong itu sih, masih the best on the planet ekosistemnya itu. Aksesoris yang super banyak di pasaran untuk iPad, bahkan tipe lawas sekalipun masih banyak aksesorisnya. Support OS-nya itu panjang, bisa 4-5 tahun. Ini masih disupport ya. iPad kayak gini masih disupport. OS-nya iPad OS 15.2. Masih OS terakhir. Dan berikutnya, iPad OS lu ngehang nih misalnya nih, ngebug atau apapun. Colok iTunes. Satu tombol klik langsung beres. Klik aja restore. Sedangkan Windows lu ngehang, lu mesti belajar flash Windows,
mesti ngerti ke BIOS, mesti bikin bootable drive. Ya buat orang kayak gue mungkin nggak masalah. Buat orang biasa gimana? iPad jawabannya. Berikutnya, lu mau backup? Cuma pencet satu tombol, backup di iTunes, ke backup 100% sampai settingan perintilan di dalamnya. Masih belum selesai. Misalnya iPad itu rusak atau hilang, beli iPad baru, colok, pencet, cuma satu tombol doang, restore. iPad baru lu isinya sama percis kayak iPad lama. Masih ada keunggulan berikutnya. Untuk iPad nginstal program-program XXS yang nggak bener itu, lu mesti jailbreak iPad. Yang sangat susah dan harus orang yang ngerti banget. Tentunya ini sangat aman untuk lu kasih ke anak kecil. Dan terakhir, untuk produk yang umurnya 5 tahun kayak gini, harganya masih sekitar 3 juta di Tokopedia, gue cek untuk bekasnya. Harga second lebih baik. Kalau Go 3 nih, udah sampai 5 tahun, gue yakin pasti lemotnya luar biasa dengan Intel yang nggak jelas ini. Sulit untuk dipakai ngapa-ngapain, dijual pun nggak ada harganya, ujungnya jadi e-waste, jadi limbah elektronik. Dan di akhir ini dengan lu tahu semua itu, tablet Android aja mau bacot spek sebagus apapun, nggak bisa gantiin nikmatnya iPad. Apalagi produk tanggung nggak jelas kayak Microsoft Surface Go 3 kayak gini. Bahkan ketika lu upgrade produk ini ke spek paling atasnya, 629 USD, hampir 9 juta, dan mungkin kalau masuk Indo 10-11 juta, lu cuma dapetin i3 generasi 10 yang tentunya performance bukan masih kacangan di 2021. Kalau kita ngomongin mobile chip hemat energi ya, dan lagi dengan 12 juta, lu bisa dapetin Infinix InBook tuh i3 plus iPad generasi 9. Lu pilih mana coba? Nggak mungkin lu pilih Go 3 yang nggak jelas ini. Pastiin belinya di studio ponsel. Microsoft Go 3 adalah salah satu produk yang fatal error gue sebut. Karena produk ini mau lu taruh di posisi manapun nggak bagus. Maupun itu secara harga, fungsional, ataupun specs nggak jelas. Microsoft tulis Intel Pentium 6500Y best bet for everyday tasks. Kata best di sana bikin gua sangat alergi. Gak paham sih asli. Buat gua Surface 3 ini diciptain untuk ngebuat iPad semakin laku. That's it gunanya produk ini. Dan pastiin beli iPad-nya di studio ponsel. Gue Aldun dari GTD. Sampai jumpa dan bye.